Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Buruh dan petani turun ke jalan berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM subsidi. Penerima BLT BBM di Sumedang dimintai uang untuk membeli kupon gerak jalan ulang tahun kelurahan. 3 pelajar berseragam sekolah diamankan polisi usai ketahuan polisi membawa miras di dalam tas. Gelombang aksi mahasiswa menolak kenaikan harga BBM subsidi terus terjadi di wilayah Jawa Barat. Namun mahasiswa gagal bertemu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat untuk menyampaikan aspirasinya. Sejumlah mahasiswa berupaya melumpuhkan seorang penyusup yang ingin memprovokasi agar unjuk rasa mahasiswa se-Bandung Raya menolak kenaikan harga BBM di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat Jumat lalu berlangsung ricuh. Mahasiswa kemudian menyingkirkan provokator dari dalam barisan. Dalam aksi yang berlangsung hingga Jumat malam ini, mahasiswa sempat menjebol pintu gerbang kantor DPRD Provinsi Jawa Barat. Mereka kecewa karena tidak ada satupun anggota DPRD Provinsi yang mau menerima aspirasi para mahasiswa. Hari ini mau tidak mau pemerintah harus merespon secara serius bahwa di Bandung hampir 2 minggu aksi tidak berhenti. Artinya apa? Artinya ini menjadi satu bentuk keseriusan kita dalam menuntut kebijakan pemerintah yang tidak begitu baik. Mungkin salah satunya menjadi satu bentuk kebijakan. Kenapa akhirnya rumah rakyat ini harus dihadapi dengan khawatir. Padahal kita ini hanya bisa menyampaikan aspirasi saja. Padahal kita hanya bisa menyampaikan amarahnya saja. Sehari sebelumnya, mahasiswa yang berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM subsidi juga gagal menemui anggota DPRD Provinsi Jawa Barat untuk menyampaikan aspirasinya. Tidak ada satupun anggota DPRD yang menemui mereka. Mahasiswa yang kecewa sempat berupaya menerobos pagar gedung DPRD Jawa Barat yang dipasangi kawat berduri. Akhirnya masa aksi pun mundur dan memblokade jalan di persimpangan Dago. 100 orang mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Muhammadiyah Kuningan Jumat sore berunjuk rasa ke kantor Bupati Kuningan. Mereka menagih janji Bupati untuk menunjukkan langkah konkret menangani dampak kenaikan harga BBM pada perekonomian masyarakat, terutama pada warga berpenghasilan rendah. Pemerintah Kabupaten mengaku telah menganggarkan 6,5 miliar rupiah untuk antisipasi masalah akibat kenaikan harga BBM. Puluhan mahasiswa yang berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di perempatan alun-alun Tasikmalaya Jumat lalu sempat menyandra sebuah truk tangki BBM Pertamina yang lewat sebagai wujud protes mereka terhadap inefisiensi PT Pertamina yang mendorong pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Menurut mahasiswa, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM saat ini sudah menyebabkan dampak buruk baik kepada naiknya harga bahan pangan dan meningkatnya tindak kriminalitas akibat kesulitan ekonomi. Meminta Presiden untuk mengevaluasi PT Pertamina. Yang kedua, kalau misalkan BIUT-nya ini tidak mampu dalam hal tata kelola, kita minta dicopot saja. Saat ini kan harga bahan pokok itu lumayan naik. Kedua, dari mulai sayuran, telur, daging, dan lain-lain lah. Itu sudah jelas lah dampaknya terhadap ekonomi sosial. Kedua, budaya pun terdampak. Akibat kenaikan BBM ini, tingkat kriminal ini meningkat. Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Cabang Kota Bogor sempat ricuh akibat sejumlah anggota polisi tak berseragam yang mendorong mahasiswa dalam unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Mahasiswa yang berada di Jalan Jenderal Sudirman berusaha menembus barikade polisi untuk mendekat ke Istana Bogor, tempat tinggal Presiden Jokowi. Tim Liputan melaporkan. Tak hanya mahasiswa, buruh dan petani di Kabupaten Indramayu dan Purwakarta juga menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Kenaikan harga BBM yang memicu kenaikan harga barang dan jasa mengancam kelangsungan hidup buruh dan petani.
Ribuan buruh dan petani di Kabupaten Indramayu Kamis lalu berjalan kaki mendorong sepeda motor mereka menuju pendopo Bupati dan kantor DPRD Indramayu. Mereka menolak kenaikan harga BBM subsidi yang ditetapkan pemerintah. Buruh meminta pemerintah menaikkan upah buruh sebesar 13%, sedang petani tercekik karena selain mahal, sulit mendapatkan BBM hingga ke pelosok desa. Satu sisi harga mahal, kemudian antrian yang cukup panjang di pom. Kemudian kayak kami yang tinggal di pedesaan, yang biasanya ada penjual eceran sekarang tidak karena minder dengan harga BBM yang sangat tinggi. Sangat mencekik wabil khusus kami para petani karena saat ini khususnya kami Serikat Tani Indramayu itu kan notabene bukan petani yang menggarap di wilayah yang terairi oleh air irigasi, melainkan ada hujan. Kemudian kayak kita yang menggunakan pompa air otomatis membutuhkan BBM. Buruh di Purwakarta juga menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi di kantor Pemkab Purwakarta. Mereka meminta pemerintah menurunkan kembali harga BBM Pertalite yang biasa mereka gunakan. Saat ini buruh menderita karena harga seluruh barang dan jasa naik, sementara upah mereka tak kunjung bertambah. Kita secara tegas dari kaum buruh menolak kenaikan BBM. Apapun itu alasannya, baik itu pengalihan subsidi dan lain sebagainya. Bukan tanpa dasar kawan-kawan kita menolak kebijakan itu. Bagaimana mungkin kenaikan BBM itu tentu akan berdampak kepada kenaikan harga-harga yang lainnya. Di tengah upah kita, upah kaum buruh yang kian tahun selalu dikebiri, yang mengalami degradasi. Para buruh menampik alasan pemerintah yang menyatakan dampak kenaikan harga BBM telah diatasi dengan pembagian bantuan langsung tunai, karena sebagian besar buruh justru tidak pernah menerima BLT. Apa Bapak dapat itu Pak, BLT nggak? Tidak, ya. Kenapa Pak? Kurang tahu soalnya kan dilihat dari kepengurusan desa setempat juga kan, sama RT RW juga kan dilihat. Oh dari gitu. kapasitas kemampuannya atau tidaknya. Ada yang dapat, ada yang tidak. Enggak untuk semua itu dapat BLT-nya. Oh gitu. Tidak merata. Berarti Bapak enggak ya? Tidak dapat Pak. Makanya saya merasa tidak ada. Masa buruh yang berunjuk rasa sempat diterima oleh Bupati Purwakarta. Buruh meminta pemerintah dan DPRD Kabupaten Purwakarta menyampaikan aspirasi kesulitan mereka kepada pemerintah pusat. Maruli Habibi dan Samsun Nursam melaporkan dari Indramayu dan Purwakarta. Pembagian dana BLT kompensasi kenaikan harga BBM dan BPNT di sebagian wilayah Jawa Barat memasuki tahap akhir. Ribuan warga antri dalam sehari di kantor pos, kantor desa, dan kelurahan. Sabtu lalu, antrean panjang proses pencairan bantuan langsung tunai BLT BBM dan BPNT di kantor pos Jalan Asia Afrika Kota Bandung kembali terjadi. Namun antrean kali ini tertib. Dalam waktu 15 hingga 30 menit, warga bisa menerima uang BLT BBM dan BPNT sebesar Rp500.000. Warga menggunakannya untuk makan sehari-hari dan keperluan biaya sekolah anak. Emang disuruhnya gitu, disuruhnya 200 buat sembako. Nah, yang 300-nya kebetulan anak saya baru masuk ke SMP, jadi buat nambahin buat beli seragam. Sebagian warga lainnya sebenarnya tidak ingin terus-menerus menerima BLT. Mereka ingin agar pemerintah bisa memperbaiki kondisi perekonomian dan mereka bisa berusaha sendiri mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha sehingga menjadi mandiri secara ekonomi. Udah cukup, yang nggak cukup Pak. Gimana cukupin? Pemerintah ke depannya biar lebih maju gitu. Bantuan udah nggak ini lagi gitu, masyarakatnya. Nggak tergantung ke bantuan. Supaya lebih bisa mandiri gitu maunya. Sabtu pagi, ratusan warga desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat, antre sejak pukul 6 pagi sebelum petugas PT Pos datang untuk mencairkan dana BLT BBM dan BPNT di kantor desa. Dalam satu hari, petugas harus melayani 600 hingga 1.200 orang warga penerima BLT. Untuk beli beras. Bu, ini kan BBM mahal segala macam, itu dengan bantuan 500.000 cukup nggak Bu? Yang enggak. Nggak cukup ya. Harapannya Ibu ke pemerintah apa Bu?
bantuannya lagi. Anggota TNI yang menjaga antrean lebih dari 1.000 warga desa Campaka Mekar, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat, harus berulang kali mengingatkan warga agar tidak berdesakan memaksa masuk ke aula desa untuk mendapatkan BLT, BBM, dan BPNT. Untuk gelombang kedua, di desa ini ada 1.094 warga yang menerima pembagian BLT BBM. Hari Sabtu, sejumlah balita dan anak yang dibawa orang tuanya untuk mengantre pencairan dana BLT, BBM, dan BPNT ini menangis karena terjepit ramainya warga desa Banjarwanguban dan Luwung, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon yang berdesakan berebut ingin lebih dulu mendapatkan BLT. Petugas harus ekstra keras memaksa warga untuk antre dengan tertib. Sejumlah lansia yang berdesakan juga dipisahkan dan antre duduk di tempat yang lebih aman. Pada hari terakhir, total 1.596 keluarga penerima manfaat yang antre untuk mendapatkan BLT. Masih di Kabupaten Cirebon, Jumat lalu lebih dari 1.000 warga 2 desa antre untuk mencairkan dana BLT di kantor Kecamatan Astana Japura. Mereka datang sejak pagi buta demi mendapatkan antrean terdepan. Pada pembagian BLT hari ketiga, terdapat 1.100 warga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan. Sedangkan untuk di tingkat kecamatan yang terdiri dari 11 desa, jumlah penerima bantuan langsung tunai mencapai 5.652 orang. Lagi-lagi pemandangan warga yang berdesakan saat pembagian BLT kembali terjadi di Kelurahan Cipari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Antrean warga berdesakan dan saling dorong tetap terjadi. Bahkan orang tua, ibu, dan anak-anak dicampur dengan laki-laki yang lebih kuat. Kondisi ini diperparah dengan turunnya hujan. Nah, ngantrinya jadi ke pinggir ya eredan terus. Oh gitu. Emang nggak ada jalur untuk lansia? Nggak ada, jadi eredan gitu. Jadi nggak ada jalur. Dorong-dorong gitu ya? Oh ya, dorong-dorong. Kan ibu mah tuh, jadi nggak kuat ya? Sakit, nggak kuat. Kalau di jalur mah paling puyeng. Makanya tuh bawa ini biar nggak puyeng. Kalau ini mah susah. Terus hujan gimana nih Bu? Hujan ya udah aja antri. Udah tanggung sih, udah kesini. Pulang udah kesini. Sehari sebelumnya, pembagian BLT di Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya berlangsung tertib. Pihak kelurahan telah menyediakan kursi dalam jumlah cukup banyak sehingga sebagian warga bisa antre sambil duduk. Di tempat ini banyak penerima BLT, terutama ibu muda yang membawa bayi mereka. Dalam sehari ada 1.015 warga penerima BLT yang dilayani oleh petugas kantor pos. Tim Liputan melaporkan. Penyaluran bantuan langsung tunai BBM di Kelurahan Talun, Kabupaten Sumedang diduga dipotong untuk pembelian kupon gerak jalan ulang tahun kelurahan. Namun pihak kelurahan membantah kewajiban penerima dana BLT untuk membeli kupon. Penyaluran bantuan langsung tunai BLT di Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang diwarnai dugaan pemotongan. Warga penerima BLT mengaku dimintai uang sebesar Rp30.000 oleh tokoh masyarakat untuk pembelian kupon gerak jalan ulang tahun Kelurahan Talun. Uang Rp30.000 tersebut ditukarkan dengan 5 lembar kupon gerak jalan seharga Rp3.000 per kupon dan barcode pencairan dana BLT. Saya kan keluarga penerima BLT, jadi saya udah di sini dikatanya sama tokoh masyarakat harus dipotong 30.000 buat gerak jalan, buat beli kupon gerak jalan. Saya sih ya beli aja lah buat ini masyarakat semua biar adil gitu ibaratnya. Pihak Kelurahan Talun membenarkan adanya penjualan kupon gerak jalan tersebut. Namun pihak kelurahan menyatakan tidak ada pemaksaan bagi warga untuk membeli kupon. Itu bukan pungutan dengan modus kupon. Kebetulan kami akan mengadakan Milangkala Kelurahan Talun dan kebetulan juga siapa yang akan membeli kupon tersebut silahkan. Karena ini untuk partisipasi menyambut Milangkala Kelurahan Talun dan kami pun tidak memaksa karena pembelian kupon tersebut kembali lagi nanti ke warga masyarakat. Kami hanya meminta ikut partisipasinya kepada warga masyarakat untuk mensukseskan Milangkala Kelurahan Talun. Semua warga untuk bisa ikut berpartisipasi. Mudah-mudahan
tidak jadi masalah lah, karena ini setahun sekali kita memperingati Milangkala Kelurahan Talun dan tidak ada niat apapun untuk kami karena ini tidak ada pemaksaan. Di Kelurahan Talun ada 592 keluarga penerima manfaat BLT BBM dan BPNT. Penyaluran dilakukan hari Selasa 13 September lalu di kantor Kelurahan Talun. Sedangkan acara gerak jalan dalam rangka ulang tahun kelurahan digelar pada hari Minggu. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang.